teman-teman di provinsi bisa terus mendampingi kabupaten kota untuk menaikkan realisasinya. Siapa? Ini yang sudah kita kerjakan di 2021 berdasarkan indikator kinerja. 4 indikator ini yang harus Bapak Ibu capai, karena kita lihat di 2021 35% realisasi puskesmas itu untuk mencapai keempat indikator ini. Nah, ini Bapak Ibu, dari data Kemenkyu dengan serapan-serapan yang rendah ternyata ada sebagian yang di Kalimantan Selatan. Ini di beberapa kabupaten kota, 5 daerah penyerapan terendah ada Kabupaten Hulu Sungai Utara, 13,8%. Ini 2021 saja ya. Kemudian stuntingnya Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin, bahkan 0%. Nanti mungkin saya bisa verifikasi langsung dengan teman-teman di kabupaten kota, apa data ini betul dari Kemenkyu seperti ini, 0, dan apa sih kendalanya sampai bisa 0. Dan jam persal juga di Kabupaten Tapin 0%. Ini jangan sampai di 2023 jadi lagi. 2023 kita ingin semua lebih baik, mulai dari tahap perencanaannya yang sekarang Bapak Ibu sedang melakukan input usulan ke Irenggar, itu berdasarkan prioritasnya, berdasarkan keselarasan data dan juga anggaran yang tersedia. Kami sudah masukkan nilai-nilai pagu indikatif di Irenggar di masing-masing menu. Tolong itu dipatuhi, dilihat juga mana menu utama wajib dan menu pilihan. Yang wajib tolong dipenuhi lebih dahulu. Kemudian nanti di tahap pelaksanaan harus sesuai juknis, tepat waktu dan tepat sasaran. Monefnya kami berharap dilakukan berjenjang nih, dari provinsi ke kabupaten, kabupaten ke puskesmas. Bahkan puskesmas bisa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan di puskesmas sendiri. Dan itu dilakukan secara periodik, jangan hanya di ujung tahun saja. Supaya ketika ada kendala, sudah bisa terdeteksi sejak awal. Kemudian yang tidak kalah penting di pelaporan. Pelaporan ini yang tergantung kepada aktifan Bapak Ibu untuk menginput di Irenggar kami. Karena yang kami tangkap adalah yang ada di Irenggar. Walaupun Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan seluruhnya, pencapaiannya sudah baik, mendekati 100% bahkan, tapi kalau Bapak Ibu tidak melaporkan ke dalam Irenggar, maka yang kami tangkap adalah realisasi yang rendah tadi. Dan itu akan merugikan Bapak Ibu sendiri, karena data realisasi itu yang akan kami gunakan, salah satunya untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya. Nah, sekarang kita di akan 2023, kita sudah fase ini sekarang di September, pengusulan. Jangan lupa sampai tanggal 16 Oktober, jangan ada yang terlewat. Nanti di November, insya Allah sudah terjadwal pembahasan RK-nya. Sehingga di pertengahan Desember kita sudah bisa menyelesaikan RK. Nah, ini Bapak Ibu arah kebijakan yang ditetapkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk di tahun 2023 di bidang kesehatan. Ada 5 arah kebijakan. Yang pertama mendukung reformasi, kemudian penyediaan obat dan bahan habis pakai, walaupun ini tidak seluruhnya menjadi lokus. Banyak sekali pertanyaan di Telegram terkait daerah-daerah yang tidak menjadi lokus obat-obatan dan bahan habis pakai. Kemudian yang ketiga, untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan balita. Yang keempat, penurunan prevalensi balita stunting, dan yang terakhir adalah pembudayaan germas. Kemudian ini Bapak Ibu, dari pilar transformasi yang dicanangkan oleh Pak Menteri, ada 6 pilar. Tadi di akademik fisik mendukung di 3 pilar, di primer, rujukan, dan juga SDM kesehatan.
Itu di masing-masing pilar-pilar ini, Bapak Ibu bisa melihat BOK apa saja yang ada, baik provinsi, kabupaten kota maupun puskesmas. Karena memang di tahun 2023 kita menyederhanakan struktur DAK, jadi hanya dua besar saja, yaitu BOK Dinas Kesehatan dan BOK Puskesmas. BOK Dinas Kesehatannya sendiri dibagi dua untuk provinsi dan kabupaten kota. Jadi secara struktur lebih sederhana, namun secara kegiatan ada di dalam BOK masing-masing. Di BOK Dinas Kesehatan Provinsi kita punya 4 menu 7 rincian, di kabupaten ada 6 menu 13 rincian, dan di puskesmas ada 5 menu 8 rincian. Sementara satu jenis BOK lain adalah Badan POM. Nah ini yang Bapak Ibu sudah lihat kan di presentasi sebelumnya dan juga di Irenggar sudah kami isikan, Bapak Ibu tinggal menginstruksikan saja. BOK Dinas Kesehatan Provinsi, menunya ada 4, UKM esensial tersier, kefarmasian dan BMHP, akreditasi rumah sakit, dan pelatihan untuk tenaga kesehatan. Terkait UKM esensial ini ada di seluruh level BOK, provinsi, kabupaten kota maupun di puskesmas. Hanya saja bentuk kegiatannya yang berbeda. Kalau di provinsi dan kabupaten lebih ke arah koordinasi, kemudian di puskesmas yang langsung turun ke lapangan. Kemudian kefarmasian juga provinsi hanya pengadaan obat program gizi dan program kesehatan ibu anak. Ini juga lokusnya memang terbatas. Tidak seluruh provinsi. Obat program ada di semua provinsi. 33 provinsi kecuali DKI. Kemudian distribusi dari provinsi ke kabupaten kota. Nah, untuk akreditasi rumah sakit hanya ada 3 provinsi yang mendapatkan, Papua, Papua Barat, dan Maluku. Kemudian pelatihan untuk tenaga kesehatan hanya ada di provinsi. Ini pesertanya tetap dari puskesmas, namun penyelenggaranya adalah Dinas Kesehatan Provinsi. Dan seluruh pelatihan diharapkan dilaksanakan di Bapelkes. Untuk itu memang perlu koordinasi dengan teman-teman di Bapelkes untuk pengaturan jadwal, karena kita tahu bahwa penggunaan Bapelkes juga belakangan ini tinggi, demand-nya, banyak pelatihan yang akan dilaksanakan di sana, jadi kita harus mengatur waktu sejak awal. Kemudian untuk BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, ada juga tadi saya sampaikan, ada UKM esensial, di sekunder, kemudian kefarmasiannya beda dengan yang di provinsi. Kalau di kabupaten untuk pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar, BMHP, distribusi ke puskesmas, pembinaan pelaporan, dan BHP P2P. BHP P2P ini utamanya ditujukan untuk screening 14 penyakit. Kemudian di kabupaten ada pelayanan kesehatan bergerak, kita beri di 34 lokus. Saya tidak hafal apakah di Kalsel ada yang termasuk lokusnya. Kemudian akreditasi FKTP, akreditasi Labkesda, dan pelatihan. Bedanya, pelatihan di kabupaten kota selain untuk nakes, juga dapat melibatkan kader dalam bentuk workshop. Yang ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, pesertanya juga tetap dari puskesmas. Kami berharap tenaga-tenaga di puskesmas bisa secara merata sesuai kebutuhannya mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Jadi jangan hanya orang-orang tertentu saja yang ikut pelatihan, sementara yang lain seolah tersingkirkan. Kita harus melihat kompetensinya, kebutuhannya, dan ketersediaan orang. Terakhir untuk BOK Puskesmas ada 5 menu, KM esensial primer, kemudian PMT lokal, ini yang baru. Sebelumnya di 2022 sebetulnya sudah ada, tapi hanya sangat terbatas, anggarannya pun hanya 2 miliar. Nah, 2023 karena PMT pabrikan di DAK fisik tidak ada, dialihkan semuanya ke DAK non fisik dengan total anggaran 1,2 triliun. Ini juga kita masih sama-sama menunggu juknis pelaksanaan dari teman-teman di Kesmas. Banyak sekali pertanyaan di
Telegram juga. Kami belum bisa menjawab secara detail karena masih proses penyelesaian juknis di Kesmas. Kemudian insentif tenaga UKM di Puskesmas sebagai kelanjutan di 2022. Saya harap di 2022 kemarin di Kalimantan Selatan sudah bisa menyelesaikan seluruh RK ya. Karena dari total yang ada di daerah itu 100 sekian kabupaten kota tidak bisa menyelesaikan revisi RK sehingga tidak bisa memberikan insentif di 2022. Nah, di 2023 karena kita mulai dari awal, kami berharap ini bisa tepat sasaran di seluruh puskesmas. Kemudian yang keempat adalah manajemen puskesmas untuk Minlok dan juga paket internet di puskesmas dan Pustu. Dan yang terakhir kalibrasi alat-alat kesehatan di puskesmas. Nah, ini Bapak Ibu hal-hal yang wajib kita pahami dan kita pedomani bersama untuk kelancaran pelaksanaan DAK di 2023, untuk keamanan kita bersama, tolong diingat-ingat 6 hal utama ini. Tentu di luar 6 ini masih ada hal-hal yang lain ya. Yang pertama, tidak semua daerah mendapatkan BOK. DKI Jakarta 100% tidak mendapatkan DAK non fisik Rp1 pun. Karena dinilai DKI mempunyai indeks kapasitas fiskal yang sudah sangat tinggi. Kemudian dari Kementerian Keuangan nanti akan melihat kinerja penyerapan BOK di tahun 2020, 2021, dan 2022. Jika ada silpa di satu daerah yang ternyata jumlahnya melebihi rencana alokasi di 2023, maka otomatis 2023-nya tidak akan diberikan kembali lagi. Mereka harus menggunakan, memanfaatkan sisa dana yang sudah ada di RKUD tersebut. Kemudian yang kedua, tidak semua menu rincian komponen terbuka untuk semua daerah. Yang saya sampaikan di grup Telegram juga, tolong dipahami dan tidak perlu menanyakan kenapa daerahnya tidak dibuka dan sebagainya. Karena memang kami sudah menyusun berdasarkan formula dan juga potret kebutuhan di daerah. Berdasarkan kapasitas fiskal yang ada, maka tidak semua menu dibuka untuk semua daerah. Kemudian terkait penginputan di Irenggar, kita kemarin sudah buka di tanggal 16 September dan akan kami tutup di 16 Oktober pukul 23.59. Sekarang sudah berlangsung beberapa hari ya. Saya harap minggu kedua nanti sudah bisa banyak yang menginput supaya tidak ada inputan yang tertinggal. Jadi ketika kami akan tutup di 16 Oktober, tidak ada lagi daerah menyampaikan minta perpanjangan waktu karena belum selesai menginput dan sebagainya. Karena jaringan internetnya tidak ada dan sebagainya. Kita punya waktu 1 bulan, Bapak Ibu yang memiliki masalah dengan jaringan internet, tolong segera mencari daerah yang lebih baik internetnya sejak awal. Jangan menginput di akhir waktu. Nah, itu yang setiap kali kami sampaikan, apapun jangan di akhir waktu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Selagi ada kesempatan sekarang, langsung diisi. Kemudian usulan juga tidak melampaui pagu indikatif, data dukungnya juga tolong disertakan. Kami memang sudah mengunci di Irenggar untuk pagu-pagu ini, namun karena namanya sistem kadang-kadang ada yang anomali, kayak kemarin ada yang menyampaikan, kok coba-coba ngisi melampaui pagu, ternyata bisa. Itu info-info gitu kami tindak lanjuti, kami cek kembali di Irenggarnya untuk perbaikan. Jadi tolong, walaupun ternyata ada yang bisa menginput melebihi pagu, tolong jangan dilakukan. Karena nanti akan menambah waktu dalam proses pembahasan.
Kemudian yang kelima, pelaksanaannya nanti di 2023 tolong sesuaikan dengan RK yang sudah kita sepakati dan juga juknis yang akan diterbitkan nanti. Ketika Bapak Ibu melaksanakan kegiatan di luar RK, di luar juknis, maka sangat berpotensi menjadi temuan dari aparat penegak hukum. Minggu lalu, Mas Reja juga sudah tahu, kami mendapatkan surat dari Polres di salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan. Lagi sedang ada proses penyidikan terhadap dugaan penyalahgunaan BOK Puskesmas tahun 2019-2020 di salah satu puskesmas. Walaupun saya cek ternyata di 2019 realisasi puskesmas tersebut hanya 30%, 2020 hanya 50%, tapi kok tetap ada temuan dari APH, tetap ada dugaan penyimpangan pelaksanaan. Itu tolong betul-betul Bapak Ibu, baik di puskesmas, kabupaten maupun provinsi, saling menjaga, saling mengingatkan. Jangan sampai kita sudah capek bekerja setengah mati, gara-gara ada 1-2 oknum yang melakukan penyimpangan, kita semua kena imbas. Bahkan sampai kami di Kemenkes terkena imbas. Dipanggil sebagai saksi ahli dan sebagainya. Itu nguras waktu, nguras energi. Tapi kalau kita semua bisa melaksanakan sesuai koridor yang ada, sesuai RK dan Juknis, insya Allah semua aman. Tidak ada temuan-temuan. Kemudian yang keenam, terakhir ini, BOK Puskesmas akan disalur langsung dari rekening kas umum negara ke Puskesmas. Yang selama ini melalui RKUD, turun ke dinas provinsi, kabupaten, kemudian ke Puskesmas. Nah, Pak Menteri minta di 2023 langsung ke Puskesmas. Ini seluruh infrastrukturnya sedang kami siapkan, kami sempurnakan. Nanti kami akan sampaikan kembali sosialisasi terkait pelaksanaan khusus BOK Puskesmas ini. Nah, terkait salur langsung BOK Puskesmas, kami mengambil cut-off-nya 31 Desember 2021, Puskesmas sudah terregistrasi di Pusdatin. Yang terregistrasi setelah tanggal 31 Desember 2021, maka Puskesmas tersebut belum bisa mendapatkan BOK di 2023, dan otomatis itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Kemarin ada pertanyaan juga, satu kecamatan puskesmasnya ada pemekaran, jadi yang awalnya satu puskesmas menjadi 2. Sementara yang barunya ini setelah 31 Desember, itu bagaimana? Apakah anggarannya bisa numpang di yang lama? Tidak bisa. Kalau sudah ada SK-nya, sudah ditetapkan puskesmas A menjadi A dan B, maka yang mendapatkan BOK adalah puskesmas awal, puskesmas yang A. Nah, di sana sudah ada pembagian wilayah kerja, pembagian sasaran masyarakatnya, jadi tidak bisa menggunakan satu anggaran untuk 2 puskesmas. Karena itu terjadi di 2022 ini, ada yang bertanya, kami menggunakan anggaran puskesmas A untuk A dan B. Itu tidak bisa. Itu sangat berpotensi untuk menjadi temuan. Nah, terkait pemutakhiran data-data puskesmas ini, yang sudah kami sampaikan daftarnya ke Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu, tolong Dinas Kabupaten Kota ngecek kesesuaian data yang kami kirimkan dengan kondisi existing yang ada sekarang. Kalau ternyata ada puskesmas yang berubah namanya, berubah alamatnya, tapi belum dilaporkan ke Pusdatin, sehingga ada perbedaan data dengan dokumen yang kami kirimkan, tolong segera diupdate di aplikasi Rekpus Pusdatin. Karena kalau Bapak Ibu tidak update, kami menyalurkan berdasarkan data yang ada di kami. Ternyata data realnya berbeda, maka itu tidak bisa masuk uangnya. Akan kembali ke RKUN. Itu kerugian
kita semua. Bapak Ibu rugi, tidak dapat, kami juga rugi. Karena yang sudah kami alokasikan tidak bisa terserap juga. Jadi tolong sekali lagi kami tunggu sampai akhir bulan September, pemutakhiran data puskesmas yang akan kami gunakan sebagai database penyaluran langsung ke rekening puskesmas. Sehingga kita tidak ada retur danaan. Dan semua bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu Bapak Ibu, Pak Reza yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Maliki, mungkin kita bisa lanjut ke diskusi. Ada mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ingin mempertanyakan atau bertanya terkait dengan apa-apa yang sudah disampaikan dari Pak Maliki, atau mungkin mempertajam lagi pertanyaan yang sudah mungkin disampaikan. Tapi sebelumnya Bapak izin mungkin kami minta dulu konfirmasi dari kabupaten kota yang tadi sudah disampaikan di evaluasi 2021-nya masih terdapat 0 Pak. Mungkin yang pertama dari Dinkes Banjarbaru, apakah bisa merespon? Ya, silakan Dinkes Banjarbaru. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi izin Pak, kami dari Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru mau mengkoordinasi terkait realisasi box stunting di Kota Banjarbaru. Kalau untuk realisasi box stunting kami memang tidak mendapatkan pagu untuk tahun 2021 terkait box stunting, Pak. Di dalam aplikasi Erenggar pun pagu kami tidak ada di sana karena kami tidak mendapatkan pagu itu. Tapi pada saat pagu perpres kami mendapatkan pagu sebesar 34 juta sekian. Namun pada saat pengusulan tidak ada dalam menu itu Pak stuntingnya. Jadi kami tidak bisa meneruskan pengusulan kami pada saat itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu. Ya, makasih dari Dinkes Banjarbaru. Kami minta ke Dinkes Banjarmasin bisa konfirmasi. Dinkes Kota Banjarmasin. Bu Nana. Bu Nana bisa respon? Ya, silakan Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. kami dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mengklarifikasi masalah penganggaran stunting. Tahun 2021 kita memang tidak menganggarkan stunting karena memang bukan fokus saat itu. Tapi di Aladin, di aplikasi Aladin ada gitu. Jadi kasusnya sama seperti Banjarbaru juga tidak menganggarkan tapi di Aladinnya ada. Ya, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Siap. Terima kasih Bu Nana. Mungkin dari Ya. Tapin bisa melakukan klarifikasi. Dinkes Tapin. Dinkes Tapin bisa respon? Halo, Dinkes Tapin. Yang bersangkutan hadir Pak. Kami pindah ke Dinkes Hulu Sungai Utara. Mungkin dari Dinkes Hulu Sungai Utara bisa respon. Ya, silakan Pak Fajri. Pak Rashid. Halo. Dari Dinkes Hulu Sungai Utara. Cek Pak Fajri. Pak Rashid. Ini Pak Rashid dari mana Pak? Izin Pak. Dari Banjarbaru, Pak. Oh, Banjarbaru. Boleh saya mute Pak ya? Izin. Ya, silakan, Pak. Pak Fajri dari Hulu Sungai Utara. Diki sudah siapkah dari Dinkes Tapin untuk bisa melakukan konfirmasi? Dinkes Tapin.
Oke, Pak Ipin yang ada yang Pak Ipin juga. Pak Ipin bisa dikonfirmasi? Ya. Ya, silakan. Halo, Ya, silakan Pak Arifin dari Dinkes Tapin. baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Yang terhormat Malik. Pak Maliki, Pak Dr. Maliki, kemudian Pak Reja, kemudian seluruh kawan-kawan di kabupaten kota. Pertama, saya mengklarifikasi jam persal 0% untuk Kabupaten Tapin. Jadi pertama-tama yang menjadi permasalahan adalah setelah kita evaluasi bahwa untuk di Kabupaten Tapin yang menjadi permasalahan pokok adalah semua sasaran itu sudah mendapat jaminan, Pak. Mendapat jaminan PBI dan Mandiri. Nah, itu sehingga persyaratan untuk jam persal menjadi gugur lah istilahnya. Karena di Kabupaten Tapin sendiri itu setelah kita kita review semua data yang untuk sasaran, mereka rata-rata sudah mempunyai PBI dan Mandiri. Itu Pak. Baik. Sehingga menjadi 0%. Kemudian yang mumpung ada kesempatan, saya ingin menanyakan Pak, masalah pembagian proporsi yang sudah ada di menu Erenggar. Itu kan sudah ada proporsi baik esensial, kemudian ada akreditasi, kemudian ada pelatihan. Pertama untuk Kabupaten Tapin, kami sedikit menanyakan itu ada proporsi yang sangat jomblang, Pak. Apakah memang begitu adanya atau seperti apa? Misalnya akreditasi, itu ada mutu, itu cuma kita diberi pagunya itu cuma 12 juta. 12 juta. Jadi mungkin ini menjadi sedikit pertanyaan, apakah memang seperti itu adanya Pak Dr. Maliki, atau kalau dilihat proporsi yang lain itu misalnya ke esensial itu UKM esensial itu lebih banyak, kemudian ada juga di pelatihan prioritas. Demikian yang dari Kabupaten Tapin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Satu lagi dari Hulu Sungai Utara. Pak Fajri, Hulu Sungai Utara. Ya, Ya, silakan ya, Pak Fajri. baik, terima kasih. Yang kami hormati Pak Mati, Pak Reja. Jadi terkait dengan realisasi Kabupaten Hulu Sungai Utara yang masih rendah. Jadi setelah kita juga konfirmasi ke teman-teman puskesmas, ya, jadi diantaranya bahwa terkait dengan perjalanan dinas di Kabupaten Hulu Sungai Utara itu kan satuannya cukup rendah ya. Misalnya dari puskesmas ke desa dan sebagainya itu ada yang 50.000, ada yang 35.000. Kemudian untuk merealisasikan perjalanan itu kan harus 8 jam ya, misalnya. Nah, kalau kurang dari 8 jam dicairkan 40%. Nah, itu untuk diantaranya itu perjalanan dinas. Yang kedua terkait secara administrasi pengajuan TU itu sekarang kan per sub kegiatan, dan itu cukup merepotkan teman-teman puskesmas karena kalau dulu kan bisa gabungan ya beberapa kegiatan, dan cuma bisa sekali TU ke BPKD. Sekarang itu kan per sub kegiatan, jadi kadang-kadang sedikit uangnya kita upayakan pencairan ke BPKD dan sebagainya, sementara ada kendala pejabat yang tanda tangan juga kadang-kadang tidak ada dan sebagainya. Jadi tidak sekaligus banyak gitu, diantaranya seperti itu. Yang kemudian Pak Maliki, saya juga ingin bertanya
terkait dengan pagu indikatif untuk BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara itu angkanya itu sekitar 8,5 miliar. Nah, di situ ada untuk akreditasi puskesmas cuma tertulis 9 jutaan aja gitu loh. Apakah itu sudah seperti itu? Karena kalau cuma 9 juta, sementara kalau misalnya akreditasi tahun depan kami 13 puskesmas itu ada 13 puskesmas gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mungkin Pak Maliki itu tadi terkait dengan sedikitnya jawaban terkait dengan klarifikasi atas realisasi tahun 2021 dan mungkin juga tadi memulai beberapa pertanyaan Bapak. Izin mungkin dua pertanyaan tadi bisa ditanggapi Pak. Yang pertama terkait dari Tapin untuk proporsi pembagian pagu sama dengan di Kabupaten Sungai Utara, yaitu pagu terkait dengan akreditasi dirasa mungkin kurang banyak Pak. Mungkin itu Pak. Baik, Silakan terima kasih, ditanggapi Pak. Terima kasih, Mas. Terima kasih ya, Siap, Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah tadi untuk klarifikasi yang nol ternyata bukan karena Bapak Ibu tidak melaksanakan kegiatannya, namun sebagian besar karena memang tidak dapat pagu dan juga untuk menghindari duplikasi tadi ya, sudah ada jaminan. Jadi memang betul langkah itu sudah tepat ketika Jampersal sudah seluruh sasaran sudah mendapatkan penganggaran dari sumber yang lain, maka BOK-nya walaupun dapat anggaran itu tidak digunakan. Kalau digunakan justru nanti akan menjadi temuan. Jadi hal ini nanti akan kami sampaikan ke Kementerian Keuangan. Kenapa ada daerah-daerah yang realisasi nol? Karena memang ada perbedaan antara pagu di Perpres dengan pagu di RK. Yang idealnya pagu di RK nanti idealnya adalah sama dengan pagu di Perpres. Harapannya seperti itu. Namun karena proses pembahasan di RK ada satu dan lain hal, sehingga ada beberapa kegiatan yang ternyata tidak disetujui oleh teman-teman di unit teknis saat pembahasan di RK. Itu yang menyebabkan adanya perbedaan antara pagu Perpres yang sudah dimasukkan ke SIPD oleh Bapak Ibu dengan pagu di RK. Karena memang yang harusnya masuk ke SIPD adalah pagu hasil pembahasan RK. Dan kalau itu sama dengan pagu Perpres, maka tidak akan ada masalah. Kemudian terkait proporsi tadi, akreditasi, ya memang Bapak Ibu, proporsi itu sudah kami buat dengan satu formula, dengan menghitung berbagai parameter, dan adanya ya segitu. Jadi anggaran pagu indikatif sesuai formula itu yang tampil di Renggar. Ya saja tadi perlu saya pastikan juga, yang kecil tadi itu di mananya, karena akreditasi itu ada dua, penguatan mutu dengan survei. Nah, itu yang mana, karena penguatan mutu hanya bentuk pertemuan saja, harusnya tidak banyak membutuhkan biaya, dan survei itu yang dilakukan kunjungan. Tapi Bapak Ibu kami akan kembali dengan teman-teman di Yankes juga, apakah memang kebutuhannya bisa terpenuhi dengan biaya yang sangat terbatas. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Pak Maliki. Mungkin jawabannya sudah cukup jelas ya. Nanti mungkin dibantu lagi untuk dipertanyakan dari Pak Maliki. Terus berikutnya, Bapak Ibu sekalian, adakah lagi yang ingin dipertanyakan terkait dengan usulan DAK non-fisik tahun 2023? Silakan. Dari Banjarmasin, ada yang ingin ditanyakan? Kemarin yang menanyakan dari Tanah Laut. Mungkin Tanah Laut, Pak Heru bisa mempertanyakan. Siap Pak. Terima kasih Pak Reza atas kesempatannya. Terima kasih juga dengan Pak Malik dari Kemenkes Toren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja Pak, kami ingin sedikit penegasan, walaupun tadi sudah Bapak sampaikan bahwasannya kami ini ada 2 puskesmas pemekaran. 2 puskesmas pemekaran tersebut, yang di puskesmas induk
tidak menyebutkan jumlah wilayah yang ditangani. Walaupun dalam puskesmas induk tersebut, seperti contoh Bati-Bati, pecahan menjadi bentok kampung. Ada 12 desa yang ditangani. Kemudian Durian Bungkuk dan Tajo Pecah itu ada 14 desa. Saat data di Pusdatin itu belum masuk Pak di 2021, sehingga di dalam alokasi untuk Pagu 2023 ya nyaris boleh dikatakan tidak dapat Pak ya. Namun demikian kami masih mengupayakan, mudah-mudahan ada peluang dari Bapak bisa memberikan gambaran terkait dengan puskesmas induk yang tidak menyebutkan jumlahan wilayah Pak. Apakah masih bisa ditampung, karena lumayan juga nih ada sekitar 14 desa yang tidak terjangkau untuk layanan kesehatannya dengan alokasi DAK yang dialokasikan terkait dengan imunisasi dan yang lainnya Pak. Mungkin itu dulu Pak dari Tanah Laut yang mungkin kami bisa sampaikan. Yang lain-lain cukup jelas Pak. Demikian Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, bisa langsung ditanggapi aja Pak kita. Ya, makasih Pak Heru ya. Jadi saya perlu konfirmasi juga nih. Pemekaran puskesmasnya ini sudah ada SK Bupatinya Pak ya? SK Bupatinya ada Pak. Sudah ada SK Bupati tapi belum ditetapkan wilayah kerjanya gitu maksudnya. Kalau yang induknya dia tidak menyebutkan jumlah wilayah, cuma menyebutkan wilayah Bati-Bati gitu aja Pak. Wilayah Bati-Bati yang terdiri dari 12 desa, kemudian yang Tajau Pecah itu terdiri dari 14 desa. Ya artinya masing-masing puskesmas baik yang induk maupun yang pecahannya sudah mempunyai wilayah masing-masing gitu kan. Harusnya gitu dong, udah ada SK Bupati, puskesmas A menjadi A dan B, maka yang tadinya A meliputi 100 desa misalnya, jika dipecah menjadi 2, A-nya dikasih 60, B-nya 40, atau bagaimana pembagian kan. Yang jelas, saya yakin sudah ada pembagian kerja per puskesmas, ya Pak Heri ya. Begini Pak, yang untuk SK yang terbaru, puskesmas pecahan yang untuk bentok kampung dengan Durian Bungkuk, memang SK yang terbaru dari Bupati itu menyebutkan jumlah desa Pak, wilayah kerja, menyebutkan wilayah kerja. Tapi untuk puskesmas yang lama, Bati-Bati dan Tajau Pecah itu tidak Pak. Berarti sisanya dong. Ya? Berarti sisanya yang nggak disebutkan itu adalah menjadi. So, kalau nggak sisanya nanti ada yang nggak kebagian puskesmas dong berarti. Iya. Ya tapi apapun berarti itu nggak Pak, bisa juga Pak ya? Ya jadi gini. Puskesmas induknya itu yang awalnya sudah terregistrasi, ada berubah nama, alamat, atau apapun nggak Pak? Tidak Pak. Tidak ya, jadi tidak. Datanya sesuai dengan yang kami kirimkan kemarin. Iya, betul. Jadi puskesmas yang awal sudah aman, pasti dapat BOK. Ya. Nah, yang puskesmas pecahan ini, yang karena registrasinya setelah 31 Desember 2021, maka otomatis seluruh biaya operasionalnya jadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tidak bisa menggunakan, jangan Bapak menggunakan pagu yang dialokasikan untuk puskesmas induk, puskesmas A tadi, untuk kegiatan di puskesmas pecahannya. Jangan. Nanti Bapak jadi masalah itu. Oke Pak. Ya, diingat-ingat Pak, bahwa alokasi yang masuk nanti ke puskesmas induk, puskesmas A, hanya untuk pembiayaan operasional di puskesmas tersebut. Jangan Rp1 pun Bapak gunakan untuk puskesmas yang lain. Siap. Mohon izin Bapak dari dinas siapa ya? Iya Pak. Mungkin nanti bisa japri dengan saya karena ada yang mau saya tanyakan dulu. Boleh Pak. Siap. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Heru. Dari Tanah Bumbu kemarin juga ada pertanyaan dari Mbak Selvi. Tanah Bumbu. Izin. Ya, silakan. Bentar Pak, saya ngambil catatan ya, mohon maaf.
Mungkin untuk rincian kegiatannya aja, Pak. Kan antara Juknis terakhir yang kita pegang dengan rincian menu itu ada beberapa perbedaan. Seperti kayak punya puskesmas itu pelayanan, dia kan kayak semacam edukasi aja ya, Pak lagi. Juknis yang Gimana? tahun berapa Bu maksudnya? Begini, untuk yang rincian tadi kan Pak ada kunjungan pembinaan ANC, pelayanan PNC bagi Posyandu Prima. Nah itu kalau misalkan dibuatnya di Posyandu aja bisa apa katanya gitu. Tidak untuk selalu di Posyandu Primanya. Kan untuk Posyandu Prima ini kami belum begitu paham Pak untuk di daerah pelaksanaannya bagaimana gitu Pak. Apakah masih ada posyandu tersendiri ataukah semua kegiatan itu memang harus gabung di Posyandu Prima semua, Pak? Jadi untuk memecah-mecah kegiatannya gitu. Ya. Jadi yang Ibu bilang juknis terakhir tuh juknis yang mana Bu? Yang PMK 19 ya, Pak, yang ada insentifnya atau yang nomor 2, Pak, yang kita pakai untuk maksud saya kita nyusun kegiatan itu loh, Pak. Iya, iya. Baik. Oke, terima kasih Mbak Selvi. Ya, nanti takutnya pada saat kita nyusun di RAB, nama kegiatan itu tidak sama dengan di Juknis, apakah tetap diakomodir? Ibaratnya kayak ada nyangkut-nyangkut sedikit aja kayak gitu, Pak. Ya, ya. Pemeriksaan ibu hamil, begitu, Pak. Baik. Terima kasih. Oke, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu, silakan. Jadi gini Bu, juknis itu berlaku 1 tahun. Jadi yang juknis kemarin, baik Permenkes 2 maupun Permenkes 19, itu hanya untuk pelaksanaan TAK non-fisik tahun 2022. Nanti untuk 2023 ada juknisnya yang sedang kami proses penyusunannya. Namun untuk pegangan Bapak Ibu dalam menyusun RAB dan menginput ke dalam Irenggar, insya Allah hari ini kami akan kirimkan surat terkait jenis-jenis kegiatannya. Jadi misalnya untuk menu A, tadi katakanlah ada kegiatan surveillance, apa aja yang bisa dibiayai dari surveillance itu. Itu nanti akan kami kirim surat informasi itu. Namun untuk juknis memang kami belum bisa menyampaikan, seperti yang saya sampaikan tadi pagi di Telegram, bahwa proses penyusunan juknis itu panjang, dan kami baru bisa start setelah menu disetujui oleh Pak Menteri, itu baru 3 minggu yang lalu. Kami harus proses panjang sampai akhirnya nanti memerlukan persetujuan Presiden. Bahkan draftnya juga, draft final kami bisa share jika sudah melampaui pembahasan dengan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi yang bisa dikatakan itu sudah hampir final, yang tidak akan ada perubahan yang besar. Itu yang bisa kami sampaikan ke teman-teman di kabupaten kota. Tapi kalau juknis awal tentu tidak bisa karena kemungkinan akan bergeser jauh, nanti percuma Ibu berdasarkan juknis yang itu ternyata berubahnya jauh sekali. Ibu. Jadi insya Allah hari ini setelah ditandatangan suratnya kami akan kirimkan via Telegram, jadi Bapak Ibu di Kabupaten Kota bisa langsung menerima surat tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Mungkin dari Banjarmasin? Ada pertanyaan? Tidak ada. Banjarbaru ada pertanyaan? Tidak ada. Gini Pak, mungkin saya yang bertanya Pak. Pertama terkait dengan penghapusan tenaga kontrak Pak. Ini memang di sosialisasi terakhir memang dari Roren sudah menyampaikan secara lugas bahwasanya untuk tenaga kontrak yang ada di BOK untuk tahun 2023 itu sudah dihapuskan gitu Pak. Ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Ini kami sekedar menyampaikan saja Pak. Apakah memang untuk peluang tenaga kontrak yang ada di BOK itu ada informasikah dari Roren yang menyampaikan bisa dimasukkan ke dalam atau diusulkan melalui P3K Pak? Karena ini untuk salah satunya meredam pertanyaan-pertanyaan yang banyak disampaikan ke provinsi juga Pak. Karena izin Pak, mungkin ini
agak banyak juga masuk ke ranah politisnya kalau untuk di daerah, karena kan ketika ini disampaikan sampai ke kawan-kawan DPR juga, DPR akan mengejar kawan-kawan dinas untuk mempertanyakan status kawan-kawan tenaga kontrak yang ada di puskesmas. Khususnya mungkin di tempat kami, rata-rata satu puskesmas itu memang mengambil maksimal Pak 4 orang per puskesmas dari jumlah total puskesmas kami 239 puskesmas. Ini juga mohon mungkin dari Roren bisa menyampaikan mungkin secara surat tertulis Pak, izin bahwasanya memang disampaikan untuk tenaga kontrak itu tidak lagi bisa dibiayai melalui anggaran BOK. Mungkin gitu Pak, itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, terkait dengan kami di provinsi sendiri Pak, di provinsi itu kami melihat bahwasanya rencana sudah disampaikan sampai dengan subkomponen Pak. Dalam hal ini di kami di provinsi beranggapan atau mengasumsikan, menafsirkan terkait dengan subkomponen itu sebagai rambu-rambu dalam hal ini tema Pak. Jadi terkait dengan pelaksanaan di SIPD dalam hal ini penggunaan APBD itu kan kami masuk ke dalam subgiat Pak. Nah jadi di subgiat ini kan ada activity Pak, activity atau kegiatan realnya. Nah apakah subkomponen yang sudah disampaikan itu benar sebagai yang seperti kami persepsikan sebagai temanya, sehingga dalam satu subkomponen itu terdapat berbagai aktiviti yang mendukung subkomponen tersebut, sehingga memudahkan kami ketika memasukkan di subgiat yang nanti tentunya konversi untuk pemasukan di laporan. Mungkin itu Pak, ada 2 pertanyaan itu Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik. Jadi terkait tenaga honor, memang kami sudah berupaya ya. Kami tahu dapat masukan dari banyak sekali daerah karena teman-teman di puskesmas masih sangat memerlukan tenaga-tenaga kontrak tersebut. Hanya saja memang Kemenpan sampai terakhir masih dengan berpegang kepada PP 49 itu bahwa 2023 tidak boleh lagi ada tenaga honor. Jadi semuanya melalui P3K. Dan yang kami tahu Kemenpan RB menunggu usulan daerah untuk P3K itu sampai Agustus 2022 yang lalu. Jadi seharusnya teman-teman di kabupaten kota sudah memasukkan usulan ke Kemenpan kebutuhan tenaga di tempat masing-masing untuk P3K-nya. Karena itu ditunggu sampai bulan Agustus. Saya tidak tahu apakah teman-teman di Kalsel sudah terinfo juga dan sudah melakukan usulan itu atau tidak. Karena saya membaca kemarin di beberapa chat, ternyata ada yang nggak tahu juga ternyata. Itu yang sayang sebetulnya kalau itu terlewat, karena memang satu-satunya kanal untuk tenaga di luar PNS itu ya P3K itu tahun 2020. Saya khawatir kalau tetap ada daerah yang menggunakan mengangkat tenaga honorer itu kan menyalahi aturan. Jangan sampai menjadi temuan dan merugikan teman-teman yang diangkat juga. Siap. Kemudian terkait yang tadi subkomponen itu sebenarnya mencerminkan aktivitasnya Pak Reza. Jadi contohnya misalnya kalau di provinsi ya, di provinsi ada yang UKM esensial tersier, itu menunya. Rincian menunya penurunan AKB. Kemudian komponennya surveillance dan tata laksana. Nah dari komponen itu kita membagi menjadi 5 subkomponen, yaitu rapat pembentukan, rapat evaluasi, dan sebagainya. Itu adalah sudah bentuk kegiatannya. Jadi tidak ada lagi yang lebih kecil dari itu, Pak. Jadi bukan berarti di satu subkomponen bisa ada beberapa aktivitas lagi, karena aktivitasnya memang itu. Memang permintaan pimpinan bahwa jika kita menyampaikan satu bentuk subkomponen, tidak ada pertanyaan lagi, ini kegiatannya apa ya? Setelah narasi di subkomponen mencerminkan bentuk kegiatan. Demikian, Mas. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Mungkin dari Hulu Sungai Selatan ada pertanyaan? Dinkes Hulu Sungai Selatan? Tidak ada. Yang lain ada yang ingin mempertanyakan?
Kalau dirasa sudah cukup jelas, Izin Pak Reja mau Ya. nanya. ya silakan Pak dari Bapelkes Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Reja. Assalamualaikum Pak Maliki. Kebetulan kami dari Bapelkes dapat tugas ini untuk melaksanakan ada kurang lebih 9 pelatihan ya. Setelah kami cek di Siakper, untuk 8 pelatihannya sudah peak, artinya ada yang mirip walaupun tidak sama persis. Cuma untuk pelatihan yang pemeriksaan USG bagi dokter puskesmas itu belum tercantum di Siakper, karena kalau belum tercantum di Siakper, Bapelkes tidak diperbolehkan untuk melaksanakannya, Pak. Jadi gimana, Pak? Kami cari yang mirip-mirip dengan itu juga nggak ada untuk pelatihan yang kami maksud tadi, Pak. Mungkin ada masukan. Terima kasih. Baik Pak Zairin ya. Jadi memang sejak awal kami sudah koordinasi juga dengan teman-teman di Ditjen Nakes terkait pelatihan-pelatihan ini. Karena memang ternyata ada beberapa pelatihan yang belum tercantum tadi yang seperti yang Bapak sampaikan di Siakpel ini ya. Namun karena ini adalah prioritas utamanya Pak Menteri untuk pelatihan USG dimasukkan. Dengan harapan kita berjalan paralel sambil proses pengusulan ini, nanti pencantumannya di Siakpel juga berjalan gitu Pak. Jadi harapannya nanti begitu mau pelaksanaan itu sudah ada dan bisa dilaksanakan oleh teman-teman Bapelkes. Demikian Pak. Jadi itu tetap kami usulkan gitu ya Pak? Iya Bapak. Terus kami itu kan perlu ini Pak, untuk menyusun itu kan kami perlu ada standar kurikulumnya, itu di mana kira-kira kami bisa mendapatkannya Pak? Karena kami nggak bisa juga kan nyusun itu dengan tanpa ada pedoman ya, Pak. Okay. Ya betul. Standar itu nanti dari Kesmas dan Nakes Pak yang sedang menyusunnya. Kami kemarin memang mengejar teman-teman Kesmas dan Nakes untuk segera menyusun kurikulum pelatihan-pelatihan yang belum ada, sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari, Pak. Kemarin memang kalau kami dari REN inginnya bahwa pelatihan yang masuk ke dalam BOK adalah benar-benar pelatihan yang sudah memiliki kurikulum. Namun karena itu tadi prioritasnya Pak Menteri, untuk beberapa kegiatan yang belum ada tetap dimasukkan, sambil kami berjalan paralel menyelesaikan kurikulumnya itu. Susah. Tolong dimasukkan saja dulu. Oh siap Pak. Mungkin Pak Jairon bisa jelas? Mungkin jelas, tapi nanti untuk penyusunannya kami nanti akan kesulitan Pak untuk menentukan anggarannya. Karena situ kan belum tahu harinya berapa, JPL-nya berapa. Jadi kami untuk angka-angka menyusun RKA-nya nanti kesulitannya di situ Pak. Makasih. Izin Pak Jairin, mungkin kan tadi sudah disampaikan terkait dengan pelatihan yang belum masuk di Siakpel tadi, nanti kita akan koordinasikan karena pengusulan juga berjalan sampai tanggal 16 Oktober. Sambil jalan kita coba konfirmasi ke kawan-kawan Yankes dan Kesmas juga untuk terkait dengan pelaksanaan pelatihannya tadi. Oke, siap Pak Reja, makasih. Siap Pak. Hanya USG itu ya Pak? Yang itu Pak. Belum ada, hanya yang lainnya sudah ada ya Pak Zairin? Yang lain sudah ada di Siakpel. Baik. Makasih infonya Pak. Ya, terima kasih Pak Jairin. Dari Dinkes Tapin silakan, tadi sudah raise hand. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Pak Dr. Maliki yang terhormat. Izin bertanya Pak, masalah yang... Gambarnya buram Bapak. Oh sebentar. Saya kameranya agak bermasalah nih Pak Dr. Gitu. Maliki. Yang kelihatan saku baju Bapak Sal. Oh iya. Mundur Pak. Nah. Saya agak mundur, tapi takut nggak kedengaran suaranya. Kedengaran Pak, jelas Pak. Ya, alhamdulillah. Ini saya mau bukan lagi Pak ya, saya mau yang jenis belanja per kegiatan itu kan dijanjiin Dr. Maliki hari ini. Betul. Mudah-mudahan dapat hari ini. Kemudian barangkali ada jenis belanja kemudian yang boleh dan tidak boleh. Karena kalau nunggu juknis, apa yang Bapak katakan tuh betul sekali. Hari ini di Kabupaten Tapin kami sudah mulai des Pak. Jadi sudah mengundang puskesmas tapi tidak semuanya. Kita kasih waktu kurang lebih 4 hari. Jadi mencakup keseluruhan. Walaupun juknis belum ada. Baik ya Pak. Supaya jangan ketinggalan.
Ya, Ya, mohon ya. izin itu aja sih. Barangkali salurannya nanti dipantau lewat Instagram Telegram ya Telegram. Pak ya. Betul, Telegram. Ya, Bapak. Ya, siap. Ya. Itu aja Pak Maliki mengingatkan. Terima kasih. baik. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Ya, Salam. terima kasih Pak Arifin. Pak Arifin. Silakan Dinkes Banjarbaru. Siang. Dinkes Banjarbaru. Ya, Selamat siang, Bapak dari Dinkes Banjarbaru, Pak. Bapak, Ibu. siang. Mau menanyakan nih, Pak. Namanya siapa, Bu? Saya Siska, Pak. Saya baru di perencanaan nih, Pak. Jadi masih banyak belajar. Gini, Pak, yang mau saya tanyain tentang kami ada di subkegiatan kami ini ada garis-garis miringnya gitu, Pak. Misalnya verifikasi sinyal, penyelidikan epidemiologi, garis miring pelacakan kontak penyakit berpotensi KLB atau wabah, dan penyakit infeksi emerging, PD3I, zoonosis, hewan berbisa beracun, NTDS, dan penyakit menular lainnya. Tadi kan waktu penjelasan Bapak itu di sub kegiatan ini itu yang sudah terinci gitu, Pak, yang paling terinci kan, Pak. Tapi kan ini kalau apa boleh nih bisa jadi beberapa sub, Pak, atau memang yang jadi satu dari yang kegiatan subkomponen ini, Pak? Itu aja, Itu Bu. aja, Bu. Ya, itu aja dulu, Pak. Oh ya, silakan Pak Maliki. Ya, baik. Ini memang seyogianya memang satu paket kegiatan ya, Bu ya. Cuman memang kalau memang katakanlah ada penyakit yang spesifik tidak ada di daerah Ibu ya tidak perlu dilakukan. Tapi intinya ini kegiatan-kegiatan yang menjadi satu kegiatan. Nah, anggarannya pun satu. Berarti kami boleh milih salah satu, misalnya ada dua-duanya, boleh, Pak? Di dalam sub. Boleh. Oh, boleh, tetap boleh. Iya. Kalau yang yang ini kan kami konsepnya kok kayak jadiin satu, tapi kan kegiatannya lain gitu, Pak. Jadi masih boleh, Pak, untuk kami pecah nih, Pak. Boleh sepanjang memang anggarannya mencukupi ya, Bu. Oh ya. Itu dulu, Pak, pertanyaan dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dari Dinkes Banjarbaru. Ada lagi yang lain? Dari Kota Baru ada pertanyaan? Tidak ada. Siap, Bapak. Ada sedikit Silakan. pertanyaan nih, Bapak. Silakan. Terkait kegiatan non-fisik DAK tahun 2023. Nah, kebetulan di dengan siapa, Pak? Bapak Vandani, Pak, Dinas Kesehatan. Baik. Nah, itu ketika di Erenggar, Bapak, kita memiliki akreditasi, tidak ada ketersediaan untuk pagu indikatifnya, Bapak. Jadi mohon infonya, Bapak, terkait itu, karena memang untuk akreditasi, apa kemungkinan besar di tahun depan, pelaksanaannya di tahun ini kita juga belum memastikan ini, Pak, dari kementerian. Nah, artinya kalau memang di tahun depan kita sangat membutuhkan anggaran, Bapak, untuk akreditasi tersebut. Mungkin itu, Bapak, satu pertanyaan dari kami terkait dengan anggaran untuk akreditasi tahun 2023. Ya. Akreditasi puskesmas ya, Pak? Iya, betul, Bapak. Ya. Jadi kalau kita lihat di Irenggar, kalau yang ada tulisan bukan lokus sudah pasti ya tidak bisa masukkan. Selain tidak lokus, selain ada tulisan bukan lokus, ada juga memang beberapa menu yang pagunya 0 tapi tanpa ada tulisan. Itu sebetulnya sama Pak, bukan lokus juga, makanya dia tidak mendapatkan pagu. Karena memang untuk akreditasi puskesmas 2023 juga terbatas ya seluruh puskesmas. Jadi mungkin memang teman Bapak belum mendapatkan di tahun 2023. Bapak itu rencananya reakreditasi atau reakreditasi perdana, Pak? Pak, dari Kota Baru. Pak, dari Kota Baru. Bisa direspon?
Untuk kegiatan reakreditasi, Bapak. Nah, baik. Ya memang terutama yang reakreditasi ya, kami sudah berulang kali juga diskusi dengan Bappenas Kemenkyu. Memang harapannya sih sebetulnya yang dibantu dari BOK ini adalah yang akreditasi perdana saja. Karena yang reakreditasi harapannya bisa dibiayai oleh pemerintah daerah sih seperti itu. Itu memang masih bertahap prosesnya. Di suatu hari benar-benar tidak ada lagi yang reakreditasi di BOK. Dari Kota Baru. Baik Bapak, jadi memang untuk di kami sampai ini belum ada informasi Bapak untuk terkait kegiatan reakre, karena kebetulan di tahun ini kita memang mendapatkan dana dari pusat. Nah, harapan kami kalau memang di tahun ini akan bisa terserap tuh Bapak dana anggaran kami tahun 2022. Tahun ini Bapak dapat akreditasi? Reakre dapat kita, reakre dapat kita Bapak. Ya. Dilaksanakan nggak Pak? Itu kegiatan survei aja Bapak. Nah, dan sekarang belum ada informasi terkait survei reakre, jadi memang belum bisa terlaksana Bapak. Oke. Baik. Ya, harapan kami sih memang di tahun depan Bapak bisa dianggarkan kembali untuk yang reakre tadi Bapak, untuk kegiatan surveinya. Jadi yang 2022 survei tapi tidak bisa dilaksanakan gitu ya, karena nggak ada informasi gitu. Belum, makanya kami sampai sekarang masih menunggu Bapak. Kita sudah masuk di aplikasi siap ya, yang kita usulkan untuk beberapa puskesmas yang dilakukan reakre. Cuma memang kan posisi masih antri atau seperti apa, daftar tunggu dari asosiasi yang akreditasi. Ya, masih betul. menunggu sih Bapak Anggi. Nah, jadi kalau tahun ini bisa terlaksana, tidak perlu lagi yang tahun depan gitu ya Pak? Iya, harapan kami di tahunnya 28 puskes Bapak, karena ada 28 di tempat kami. Kalau memang toh tidak semuanya, artinya harus dianggarkan kembali Bapak di tahun depan 2023. Baik. Ya Pak, baik. Lanjut. Oke. Dari Kota Baru cukup? Sementara cukup Bapak. Terima kasih untuk informasinya. Ada lagi yang lain dari kabupaten lain? Dari Tabalong? Dari Tabalong ada respon? Tidak ada. Dari Baritokwala ada respon? Dari Baritokwala ada respon? Tidak ada. Kabupaten Banjar, ada yang ditanyakan? Cukup dulu Pak Riza. Oke, siap. Balangan, ada yang ditanyakan? Dinkes Balangan? Tidak ada. Hulu Sungai Tengah, Pak Husni, ada yang ditanyakan? Cukup Pak Riza. Cukup, oke. Izin Pak Maliki, mungkin secara keseluruhan sosialisasinya sudah cukup. Mungkin terkait dengan pertanyaan-pertanyaan, sekiranya kawan-kawan di kabupaten sudah cukup jelas. Mungkin nanti kita tinggal menunggu informasi-informasi yang terbarukan, baik itu tadi yang sudah disampaikan terkait dengan aturan main penggunaan DAK dan apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh, yang tentunya nanti akan kami tuangkan bersama-sama melalui anggaran, dimasukkan melalui pembahasan dan akan kami masukkan juga ke pembahasan di APBD. Mungkin yang masih jadi pertanyaan di kami, khususnya di provinsi, itu adalah terkait dengan peluncuran DAK BOK Puskesmas yang tadi disampaikan akan diluncurkan langsung ke rekening Puskesmas. Nah, ini mungkin mengingatkan kami kembali kepada pelaksanaan BOK yang dulu Pak, yang seperti BOK PBN dulu, yang diluncurkan langsung ke masing-masing Puskesmas. Mungkin kalau terkait dengan informasi tersebut bisa segera, kami juga tentunya harus segera menyampaikan ke BPKAD Pak di kabupaten dan ya khususnya di kabupaten, karena terkait dengan perubahan mekanisme pembayaran itu juga berproses di kabupaten kota, karena kan sebelumnya anggaran masuk dulu ke pendapatannya kabupaten, baru kemudian dibar ke masing-masing puskesmas kan
dilewati, Pak. Peran kabupaten kota untuk puskesmas dilewati. Nah, tentunya ketika ada pengelewatan ini, ya dasar-dasarnya juga kami harus kuat untuk juga membantu kawan-kawan kabupaten kota menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan oleh kawan-kawan DPKAD di kabupaten. Mungkin itu Bapak, ada lagi kah Baik. tambahan Pak? Ya, terkait belok ke salur langsung, nanti kami tentu akan melakukan sosialisasi khusus untuk itu ya Pak Reza. Jadi kami sedang membangun infrastrukturnya, insya Allah tidak terlalu lama sudah bisa kami sampaikan. Jadi yang melewati dinas hanya uangnya saja nggak mampir, tapi tetap ada peran dinas dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh puskesmas. Siap. Itu Pak Reza. Siap. Jadi kami harapkan memang itulah yang kami tunggu di akhir September ini, pemutakhiran data puskesmas, baru kami proses lanjut, nanti data-data itu yang akan kami sampaikan ke Kementerian Keuangan, karena ditunggu oleh Kementerian Keuangan di bulan November, datanya sudah harus fix, supaya Januari mereka bisa langsung penyaluran langsung. Demikian, Mas. Siap. Sekali lagi saya terima kasih banyak Pak Maliki. Sama-sama. Atas informasi yang sudah disampaikan pada hari ini. Sekali lagi kami segenap kawan-kawan, rekan-rekan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Provinsi menyampaikan sekali lagi terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin kami akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Yang selanjutnya mungkin kami akan diskusikan terkait dengan Erenggar dengan kawan-kawan di Kabupaten Baik. Kota, mekanisme penginputan maupun apa-apa yang bisa dikaitkan dengan di Erenggar. Mungkin itu Bapak, kami Baik. ucapkan terima kasih kepada Terima Roren kasih Bapak Ibu atas semua. kesediaannya. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bapak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Izin ya Bapak Ibu. Siap Bapak. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut lagi. Pertama mungkin tadi sudah disampaikan terkait dengan kebijakan DAK non-fisik tahun 2023. Tentunya kita sudah sama-sama mendengar, menyimak, dan mengetahui apa-apa yang sudah dibijaki oleh Roren terkait dengan usulan tahun 2023. Tentu Bapak Ibu sekalian masih mungkin ada pertanyaan yang tadi sungkan disampaikan. Seharusnya jangan sungkan, karena mungkin di kami juga kemarin dapat informasi terkait dengan anggaran pengadaan obat, yang ada yang dapat anggaran pengadaan obat, namun ternyata ketika dibuka di Erenggarnya obatnya nggak ada. Mohon bisa dicek kembali sekiranya anggaran-anggaran seperti tersebut bisa disesuaikan. Apabila memang anggarannya terlalu besar dan memang Bapak Ibu sekalian tidak ingin mencapai dengan pagu indikatif yang disampaikan, itu tidak masalah. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan yang Bapak Ibu sekalian perlukan saja. Jangan dipaksakan untuk menghabiskan semua pagu indikatif, karena ini masih berbicara di pagu indikatif usulan. Selanjutnya kita berproses sampai tanggal 16 Oktober 2023. 2022, 16 Oktober 2022. Waktu kita tidak panjang. Seiring dengan munculnya kebijakan informasi yang terbarukan dari kawan-kawan di Kementerian Kesehatan. Tentunya kita harus lebih sering memeriksa grup-grup yang terkait dengan penginformasian DAK ini. Baik itu grup WA yang sudah kami sampaikan di perencanaan Dinkes Prop. Terus baik itu informasi yang disampaikan oleh Telegram yang dibuat oleh kawan-kawan sekalian, kami harus aktif untuk menjaga atau melihat informasi-informasi yang ada di dalam grup WA dan grup Telegram tersebut. Selanjutnya dari kami mungkin kami cukupkan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan bagaimana mekanisme menginput Erenggar, bagaimana terkait dengan cara mengisinya, seharusnya kayaknya sih tidak banyak pertanyaan terkait dengan itu. Karena Erenggar sudah kita laksanakan sudah lama dan Bapak Ibu sekalian juga cenderung sudah tahu bagaimana cara menginputnya. Kalaupun ada tenaga-tenaga baru yang dirasa memang perlu diinformasikan terkait dengan bagaimana cara menginput Erenggar, bisa berkoordinasi atau berkonsultasi langsung dengan kami di provinsi. Selanjutnya di kami adalah terkait dengan pelaporan. Tadi juga sudah disampaikan pelaporan tahun 2022 kita turun drastis dari
Erenggar yang diinput pada tahun 2020. Mohon Bapak Ibu sekalian sekali lagi peran aktif untuk menginputkan laporan di Erenggarnya. Sekali lagi menginputkan laporan di Erenggarnya karena acuan Bapak Ibu sekalian untuk mendapat anggaran di tahun-tahun berikutnya tentunya hanya dilihat dari aplikasi pelaporan yang diatur dalam Juknis yaitu Erenggar dan Aladin. Namun karena kita berkaitan dengan pembagian pagu berada di Kementerian Kesehatan, tolong aplikasi Erenggarnya diinputkan dengan baik dan benar. Sehingga pertanyaan-pertanyaan seperti tadi bisa kita jawab dengan mudah. Itu terkait dengan pelaporan. Mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan. Kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, saya mungkin akan akhiri. Ya, minta Bu Selvi silakan. Satu Pak, gini, ini kan sudah ada pagu indikatif. Betul. Apakah setelah ini kita ada sinkronisasi sebelum kita final akhir atau ini sudah menjadi ketentuan akhir Pak? Belum, Bu. Jadi terkait dengan pagu indikatif ini hanya untuk dasar sebagai usulan. Apakah pagunya nanti sesuai dengan ini? Tentu tidak. Pagunya kita tunggu hasil dari inputan Bapak Ibu sekalian indikatif inilah nanti yang akan dikeluarkan dalam bentuk perpres. Di perpres baru kita susun lagi dalam bentuk RK. Jadi usulan Bapak Ibu sekarang memang sangat mempengaruhi pada pagu yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Apakah ada sinkronisasi setelah pengusulan ini? Sampai saat ini tidak ada informasi terkait dengan itu. Karena mengingat waktunya pendek, sedangkan ini berakhir tanggal 16 Oktober dan penyusunan RK itu sudah harus dilaksanakan di November dan Oktober. Jadi seyogyanya kalau menurut kami waktunya terlalu mepet, sehingga tanggal 16 itu saya pastikan sepertinya sudah langsung dikunci. Bapak Ibu sekalian yang tidak mengusulkan di Erenggar sampai dengan batas waktu sudah ditentukan, tentunya dipastikan tidak mendapat anggaran DAK non fisik. Mungkin itu, Bu Selvi. Ada lagi? Apakah semua komponen yang tulisannya wajib itu wajib diisi atau kalau memang kita sudah terpenuhi tidak diisi tidak masalah Pak? Seperti BHPP 2P. Gini, terakhir itu informasi yang disampaikan ke kami adalah terkait dengan menu wajib dan menu pilihan. Yang pertama adalah utamakan mengambil menu wajib. Jangan menghilangkan menu wajib, ambilnya yang utama pilihan. Jadi ambil dulu menu wajibnya, baru silakan ambil menu pilihan. Apakah tadi bisa kalau memang dirasa sudah cukup, maka diambilnya mungkin tidak semua atau memang tidak ambil juga tidak masalah. Memang bisa tapi mohon maaf tadi nggih. Kada ada suaranya Pak Ai. Kada ada suaranya Pak Ai. Nah, nyaman kada usah headset Pak Ai. halo halo. Nah, melihat gulupian pulang ulun. Iya, mohon maaf nah. Tadi pas Pak Maliki jawab yang pertanyaan itu yang sama dengan Pak Fajri. Kada jelas audionya tadi. Itu dasar bujuruka itu aja kah? Jadi gini Pak, informasi dari Pak Maliki tadi terkait dengan pembagian pagu akreditasi yang jumlahnya menurut Pian kada sesuai, itu ada poin pentingnya adalah akreditasi itu diutamakan hanya untuk puskesmas yang belum terakreditasi atau akreditasi pertama. Untuk yang reakreditasi itu tidak diutamakan. Kalaupun memang anggarannya cukup buat reakreditasi, maka kan itu terbatas hanya untuk berapa puskesmas saja. Sisanya mohon ditanggulangi melalui anggaran APBD. Itu Pak jawabannya Pak. Siap. Di kopi. Terima kasih. Siap Pak. Ada lagi yang lain? Kada kah? Cukup jelas kah? Kami tidak menerima pertanyaan setelah dari sinilah. Kadang-kadang Pak. Kadang-kadang. Yang pertama mungkin tolong dicek kembali di Erenggarnya masing-masing. Cek secara berkala. Khusus mungkin Pak Fajri Pak, izin di Pak Fajri coba mungkin sudahkah membuka Erenggarnya karena kalau kami lihat dari akun kami belum ada membuka pinanya Pak. Dicek kembali Pak lah.
untuk di Malam KSU. tadi ada yang membuka malam tadi. Oh, siap. Nah, asal ada sudah terbuka aja terkait Maka- dengan di situ ada Tapi- pagu dan kita harus segera berproses. terkait Makanya kan ada dengan- rasional aja, kan 9,8 juta Oke. akreditasi itu kadar rasional. Mungkin apakah salah angkanya atau kayak apa? Insya Allah kada salah angka Pak. Tadi kalau informasinya dari Pak Maliki, cuman memang yang ditempatkannya adalah akreditasi itu tadi tekannya adalah untuk puskesmas yang akreditasi pertama. Oh berarti itu Pak, mohon maaf, kalau 9,8 juta itu untuk satu puskesmas pun survei kada cukup. Ini Pak, sisanya biaya melalui anggaran APBD Pak. Begitu Pak. Ada lagi yang lain? Kira-kira sudah cukup jelas Pak Jadi agak kada nyaman malah. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Cukup jelas semuaan? Pon? Apa? Anu Kabupaten Banjar tadi mau nanya apa? Kabupaten Banjar? Ada pertanyaan? Bu Iya Novi? Pak. Ya, silakan Bu Novi. Untuk ini aja Pak, menu sebentar ya Pak, saya buka dulu. Sebentar ya Pak. Nah. Sebentar. Ini Pak Reza yang menu di UKS esensial sekunder, Ya. upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit. Itu Ya. ada rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan DAK terintegrasi. Nah, itu kan ada dua menu Pak, ada rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Ya. deteksi dini, preventif, respon penyakit tingkat kabupaten, dan satunya itu rapat koordinasi lintas program dan lintas sektor itu Pak. Nah, itu yang saya tanyakan Pak, itu apakah bisa digunakan oleh perencanaan Pak untuk melakukan evaluasi seperti itu Pak, evaluasi program. Gimana itu Pak? Kalau melihat menunya Bu, itu kan untuk P2 Pak Bula. Tidak lebih masuk ke perencanaan. Apakah bisa digunakan untuk evaluasi? Tentunya bisa Bu. Cuman kalau bentuknya sudah terlihat jelas di situ untuk P2P, penanggulangan penyakit, maka seyogyanya mungkin perencanaannya nebeng di P2P Bu. Untuk yang satunya Pak, itu kan ada dua subkomponen. Yang satunya ini Pak, yang satunya memang sudah ke program sekali bunyinya, tapi yang satunya itu kayak gini bunyinya Pak, rapat koordinasi lintas program dan lintas sektoral. Rapat gabungan antara P2P, Kesmas, dan Yankes seperti itu. Nah itu gimana Pak? Oh bisa aja Bu, kalau yang itu bisa Bu. Bisa itu Pak ya, Bisa, guna untuk bisa. kita melakukan evaluasi ya. Bisa. Oke, Oke, karena siap. kaitannya kan lintas sektor. Secara keseluruhan kan bisa. Oke, siap. Itu saja Pak Reza. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Ini menunya Bu ya. Yang ini ya? Ya betul Pak Reza. Yang di Iya nomor 2. Iya, nomor 2. Oke, silakan Bu. Ya. Ya, Pak Rashid silakan. Ya, makasih Pak. Siapa? Untuk yang BMHP PTM itu apakah ada lokusnya Pak? Misalnya seluruh kabupaten bisa mengusul atau gimana Pak? Yang dari mana Pak? Banjarbaru? PTM Banjarbaru. PTM malah? Ya, BMHP screening PTM. Bentar, Pak. Sudah buka renggarnya Pak? Belum Pak saya Pak. Mungkin bisa dicek di renggarnya Pak, karena secara lokus kan di renggarnya sudah terlihat Pak. Mungkin kawan-kawan dari perencanaan Kota Banjarbaru bisa berkoordinasi. Ini kan Pak lah? Ya, BMHP screening PTM. Screening PTM. Ini tinggal dilihat dari renggarnya Pak, karena di kami sendiri ulun harus membuka renggarnya bukan pian dulu hendak melihat, soalnya di kami tidak terlihat rinci Pak.
Oke Pak, makasih Pak. Siap. Dinkes Kota Banjarbaru, perencanaannya ada? Ya, Pak. Nah, mungkin bisa dikoordinasikan Pak, Bu, dengan Pak Rashid. Iya, baik, Pak. Siap, terima kasih. Ada lagi yang lain? Tabalong tidak ada yang ditanyakan? Balangan? Atau sudah tuntung soalnya Tabalong? Gak ada. Kalau tidak ada lagi, ulun izin mengakhiri pertemuan pada hari ini. Sekiranya informasi yang sudah kami sampaikan harusnya sudah cukup jelas. Karena informasi dari pusat juga sudah cukup jelas. Kami juga sudah menambahi untuk beberapa pertanyaan yang sudah Bapak Ibu sampaikan melalui kami, baik itu Japri maupun bertanya langsung pada momen kali ini. Yang mungkin Bapak Ibu sekalian masih pertanyakan adalah mungkin menu-menu yang ada di Puskesmas. Menu-menu Puskesmas seperti yang kita ketahui tadi kan sudah disampaikan juga, semuanya mengikut pada informasi yang sudah disampaikan sebelumnya, dan kita menunggu informasi yang akan disampaikan pada hari ini. Jadi tolong apa-apa informasi yang hari ini akan disampaikan dari pusat kita patuhi dan ikuti sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selanjutnya dari ulun minta maaf kalau ada salah kata dari ulun selama memandu dan melaksanakan pertemuan pada hari ini. Kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam pertemuan pada hari ini. Mungkin itu dari ulun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.